Aceh yang menerapkan syariat Islam. Itu sebuah kejanggalan besar kalau membiarkan rakyatnya, masyarakatnya terbiarkan, tidak terselesaikan ilmu minimal fardu'in kepada seluruh masyarakat. Tiban dana pude Islam hana ila syariat dengan apa baliho ni baliho ide urang itu pasal bodoh. Pudep agama hana ilmu yang lagi urang tayu peluang nang teput peluang dekat teput handa jalan dia peluang motor hana lampu dia tak ada genggah tengah malam yang pasti mesawak ujung baru ke dia. Jalan cikok ipu tupak je pakai hana lampu. Pendidikannya tidak berfungsi untuk menyampaikan Islam. Regulasi kebijakan-kebijakannya tidak berfungsi untuk menyebarkan Islam. Habis peng hana minta Tuhan tidak berfungsi untuk kekuatan mencerahkan dengan keilmuan dasar Islam. Maka tanya orangnya baik tak perih tanya. Baik tak perih yang tak igop tapi tak kera tak ju. Bedah kera langu kera ju baik tak perih igop tiak talangu je kera tu. Hana tahu ti dalam punya katanya kangok hana tahu ti dalam. Maka payah langu kera. Peglah ro ke? Ro. Maka butuh ini. Maka TKD. Pegat orangnya TKD. Training kader dakwah kan yak murno pidato tu beliau. Robah mindset dakwah. Ada dakwah tentang buna pudium, kalau kita pernah mulut. Saya mulut, lejang buna sia kameng, buna sia itik. Hai dah puna itik. Hai dah puna kameng punya buna modal dakwah. Kenyang. Bagaimana di dalam kehidupan selalu berdakwah. Lihatlah jasa-jasa para saudagar dulu. Mereka statusnya pengusaha dan saudagar, tetapi mereka telah membuat untung dunia dan akhirat. Urung-urung Aceh, urung-urung ini gerempa iman, gerempa Islam lewat saudagar. Yang baik tanya menau asai ka dagang nyan ka hana urusan agama li. Oh kan menan, kalau anda muslim tak seperti itu. Kekuatan harta anda untuk Islam. Orang Islam yang punya kuasa, kekuatan kekuasaannya untuk Islam. Yang punya ilmu, kekuatan ilmunya untuk Islam. Yang punya waktu, korbankan waktu untuk membantu Islam. Akhirnya hidup ini berfungsi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, ad-dunya mazra'atun lil akhirat. Dunia lahan investasi akhirat. Maka malamnya harus pastikan orientasi hidup. Orientasi hidup pun nya muda-muda mandum kan? Pu orientasi masa depan tua. Dah juga ada pegah dia tapi kan supaya lebih bahagia masa depan. Untuk jaminan masa depan pun masa depan tua. Salah ya. Untuk lebih baik masa depan tua yang salah. Lebih bahagia di masa depan waktu tua yang salah. Semakin tua semakin hilang kebahagiaan. Munyo masa depannya untuk di hari itu supaya alun makin tua makin bahagia. Yang paling bahagia tengok lah macam dah jumpu dia mangat macam dah tobat tengok tu mangat ya terpajuh makanan mangat rasa badan segar badan mangat wate katuha ana bahagia teli
kamu ngengat laurat ke, kai pegah asam urat, ka kolesterol. Macam 2 kilo tak peciko, hanya tak petupat. Le tak petupat, hanya tak peciko. Dia tak dua kapuah tak beda. Pat bahagia dia Tuhan. Salah je. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, maka akan kami robah lagi dalam bentuk kejadiannya. Pun makin tuha makin muamanya. Lagi urmaya dulu. Jamun payah tingku-tingku beut-beut, pote tuha pi payah tingku beut. Ku kedua diku. Jamun je ke beban orang sehat, pote tuha je ke beban orang sehat. Munyo sempat tu wah, masa paling indah di muda lah. Tak erti urung-urung Islam je mah. Yang tamu Islam watetrok Nabi, yang tuha jadi pejuang, yang muda apalagi mereka jadi pejuang. Hidupnya bisa mengukir sejarah, bukan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nyota-nyota jak Madinah. Jak Madinah. Biasa ya meziarah Uhud. Bak kubru para syuhada Uhud. Nyahinan na kuburan seorang pemuda sahabat, yaitu Mus'ab bin Umair. Munyo tak tersusuri sejarah, tak baca sejarah mulai ganyan kita mengislam, mulai kehidupan lah rumah tangga sampai kita mengislam di awal generasi awal sampai payah hijrah menyelamatkan diri Uhabsyi, kemudian berlanjut lom berjuang berperang selalu bersama Rasulullah. Pasti menyotrok dekenan hai taten roi mata. Lun jamun hana lun tepe kuburan Mus'ab bin Umair di Uhud. Karena wate jamun lu baca sejarah Mus'ab bin Umair. Lu baca sejarah lu tepe terharu lu. Kiban pengorbanan, kiban semangat luar biasa, daya tahan penderitaan luar biasa, tegar, hana pernah beranjak dan berubah. Duduk bak lunjak oi pegah le awak gayatnya pun tak lunjak je mu. No kuburan Hamzah. Ini Mus'ab bin Umair. Waktu cerita Mus'ab bin Umair, rupa cik warna Mus'ab di sini. Waktunya hai lun teroi mata karena saya tahu tentang sejarah perjalanan keislaman Mus'ab. Cuma mungkin dah cerita malamnya. Karena lu cerita hai dah dengar dia. Tetapi yang perlu anda gambarkan apa? Mereka hidup tidak lama, tetapi fungsi hidupnya luar biasa. Hana tebahum. Udip berat dan derita dan beban dalam perjuangan, tegar hana beranjak, itu manusia hebat. Genyan Mus'ab bin Umair udip cukup bahagia dalam sebuah rumah tangga terkenal kaya raya. Dan genyan tiro anak muda yang cukup ganteng dan tarik. Watefon Nabi Muhammad manteng dakwah sembunyi-sembunyi gedinga isu, terketuk hatinya ingin tahu siapa itu Muhammad. Natu Ohdibna ganteng Mus'ab yang dicerita dalam sejarah. Yang tahu kalian Mus'ab kena nak daram dah. Urang muda, urang tua. Tapi kalian Mus'ab seakan-akan beliau bukan manusia biasa. Seakan-akan itu malaikat. Betapa gantengnya. Hukum gantengnya. Anak urang kaya dah.
Watai pun dia ketuk Darul Arkam getepu Nabi Muhammad bersembunyi di Darul Arkam. Gajang gak sekat Muhammad ketuk pintu. Para sahabat di dalam termakut nyo puja Abu Jahai ja. Hai ketuk pintu, hai tiga tamu-tamu kai ketuk pintu. Okey. Kata mereka urung mandungnya nyo kubu totro nyo kai ketuk pintu. Duda ke Rasulullah, hana apa buka tu. Rasulullah ni tepu so di luar. Watai buka, dedenglah ciro manusia yang cukup ganteng. Tahu mandung sahabat. Yang hana turi, hana gitu tau. Punya malaikat. Dari dahat, ganteng hat. Duduk persilakan tamu dalam. Tup dalam pintu, duduk di dalam. Gedinga telefon saat. Ne pegah li Nabi tentang Islam, ne perno sahabat tentang Islam Nabi ilmu. Geng gedinga, watai gedinga. Mesti itu ke ju. Toto juga Nabi tertarik ke tempat rasa dekat dengan Rasulullah ju. Gu putodong hai geteng gu putodong Nabi. Batruk kenan saja ni ke Nabi langsung getugom jaro Nabi. Muhammad Rasulullah uronyo long iksasi lu tamang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Takbir sahabat doa Allahu Akbar. Kamu tamah ngen tiro tu. Watenya tiro tamah semangat. Tiro rom tamah. Munyo semangat lagi semangat tanya orang yo. Kabar ke hana jadi heli. Hon dah pakai item. Kayak ini ya. Itanya baru item susun terpakat bumururun. Han mungkin tatawar Islam urung mururun. Bagi-bagi peng insyaallah mururun. Ya tatawar ya tiga bagi-bagi peng. Ya langsung ngasih ju. Mana sibuk? Hana apa ni nak sibuk? Ya. Bata pegah pakat berbita ilmu. Nya langsung sibuk gaju. Halangan. Menasir pakai uruh dia kadi. Kata hana jan. Yo car go iro ku fikir. Halangai lu sibuk ha si. Nyen munyo nyan kuluk-kuluk ha udik Islam. Tapi halangai ni. Ya, bah. Nyen golem butuh pengorbanan. Masa sebuah hal besar yang menguntungkan tidak butuh pengorbanan? Anda mau sukses, Anda harus berkorban. Kadang banyak kesenangan yang tak korban, istirahat yang tak korban. Nah, hal yang penting yang perlu tak korban untuk dapat sukses Islam. Munyo tajak gede tamita rezeki menumpuk rezeki, tapi untuk kepentingan agama harus korban hana jadi rezeki je siap. Yang baru udah hilang. Nyokai dia tak nak pudip mesejih nyo pudip pergerakan muda untuk bilme ke manusia. Ngentor dan pakat mandung ngemperti manusia beralasan halangan. Ya, udah itulah. Maka udip Islam Nabi mampu gedidik manusia sekeliling, iaitu rijal haular rasul. Ada pasukan di sekeliling, tak perlu banyak, tapi mereka bekerja setiap saat. Nyan baru hebat. Nyobe au kehalangan. Pakai natro lu kalau redo guna tunggu. Redo. Mau teh redo pakai rumah takut ujian. Mau teh ujian pakai mana takut bulut. Rantam bulut ni. Tantangan tak kena ia berfikir puran mesti kameng hai. Hanya kena ujian. Mak takut. Rudo kerja kehalangan. Tak begitu. Baru je kurung pejuang, militansi dia harus kuat. Watai tak undang tak pakat, gelanta teruk. Tengah gelanta, dalam gelanta teruk. Ya, baru hebat. Nyokan ridho han teruk. Tapi halangan. Tak begitu. Butuh pengorbanan.